Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Bang Jamin, tadi kan kalau kita dengar dari penjelasan Johan Budi, mereka akan menempuh beberapa langkah hukum seperti mungkin kasasi ataupun juga PK atau beberapa langkah hukum lain. Sebaiknya langkah hukum seperti apa yang bisa dilakukan KPK khususnya dalam kasus Ilham Arif Sirajuddin ini? Kalau kita lihat tadi ada upaya hukum kasasi atau PK ya. Kalau kasasi kita belajar dari kasusnya Pak BG, saya kira waktu didaftarkan saja PN Selatan sudah jelas menolak permohonan kasasi tersebut. Artinya ini agak sulit ya. Kalaupun PK itu diperbolehkan karena berdasarkan kepada Kamar Dagang Pidana Munas itu dikatakan atas putusan pra-peradilan boleh dimohonkan PK. Asalkan ada jelas-jelas kekhilafan yang nyata-nyata dalam putusan tersebut. Nah, kalau saya teliti, saya belum dapat putusannya. Tetapi kalau dilihat dari pembicaraan tadi, kelihatannya kekhilafan itu agak sulit untuk ditemukan seperti itu gitu lah. Karena memang sudah nyata-nyata Pak Johan juga menyatakan mereka tidak menyangka kalau ada harus bukti. Nah, seperti itu sulit untuk disangkal. Saya kira boleh-boleh saja hak daripada KPK untuk kasasi maupun PK, tapi kelihatannya menurut saya agak sulit untuk bisa merubah kembali putusan itu. Nah, kemudian dengan kasus ini dan juga putusan MK kemarin, apakah ini kemudian juga, Anda katakan tadi bisa menjadi celah ya bagi para koruptor, apakah ini kemudian bisa mematahkan atau melemahkan semangat pemberantasan korupsi sendiri? Begitu? Saya kira justru kebalikannya artinya dalam pemberantasan korupsi itu tidak hanya didasarkan kepada emosional sesaat atau atas egoisme struktural atau institusi ya, tetapi harus didasarkan kepada aturan hukum yang benar. Aturan hukum yang benar yang sudah ditetapkan dalam putusan MK dan KUHAP sudah menyatakan seperti itu gitu. Artinya harus sudah dua alat bukti yang sah. Jadi sekarang penyidik bukan hanya korupsi ya, penyidik di kejaksaan, penyidik di kepolisian harus benar-benar yakin menetapkan tersangka tersebut didasarkan kepada dua alat bukti yang sah. Jadi keprofesionalannya itu menjadi lebih dituntut dari sekedar untuk subjektivitas gitu. Tapi kemudian tidak meragukan keprofesionalan KPK yang atas putusan-putusan sebelumnya begitu? Saya kira apa yang sudah dilakukan KPK pada saat ini perlu ditingkatkan saja, ya perlu ditingkatkan dan juga pimpinan-pimpinan ini juga harus punya sinergi dan kebersamaan ya dalam waktu yang masa berakhir sampai Desember 2015 ini gitu. Jadi perlu ada perekrutan penyidik yang lebih profesional lah saya kira ya, karena penyidik itu saya kira harus lebih ujung tombak ya dari hak asasi orang menentukan tersangka itu. Jadi ini saya kira pelajaran yang baik karena juga aturannya baru-baru sampai kita KPK sendiri lupa kalau harus melakukan itu ternyata tidak dilakukan. Padahal putusan MK itu sudah ada mengenai hal itu. Itulah saya kira pekerjaan rumah. Artinya kondisi KPK saat ini sebenarnya sudah dengan segala putusan-putusan yang sudah dikeluarkan sebelumnya memang sebenarnya sudah cukup baik begitu. Tapi mungkin memang ada hal-hal yang perlu dibenahi di KPK juga begitu. Kita juga tidak bisa terus-terus mendewakan sebuah institusi seperti KPK ini. Saya nggak meremehkan Biro Hukum dalam memberikan argumentasi. Ini kan kalau kita bisa jujur ya, kesalahan Biro Hukum lah gitu. Kenapa nggak bisa menghadirkan bukti seperti bagaimana yang pernah menetapkan orang sebagai tersangka ya. Tetapi saya nggak mau nyalahkan Biro Hukum, tapi kalau berhadapan dengan di pengadilan, yang kita hadapi adalah pengacara-pengacara yang jam terbangnya sudah tinggi. Jadi seperti kalau Bang Johnson misalnya tadi ya. Kan jam terbangnya sudah tinggi. Jadi janganlah menghadirkan Biro Hukum yang kurang ya, harus juga diimbangi lah gitu ya, harus diimbangi. Kalau perlu saya kira Biro Hukum ini KPK juga meng-hire pengacara independen, artinya pengacara-pengacara yang concern terhadap pemberantasan korupsi begitu loh. Nggak masalah, boleh saja gitu. Dan mereka di-hire atau mereka juga simpatisan untuk mendampingi Biro Hukum begitu. Kalau mengandalkan Biro Hukum saya kelihatannya pesimis ya untuk peradilan berikutnya bisa sukses begitu ya untuk bisa memenangkan termasuk itu. KPK sendiri begitu. Ya justru KPK-nya justru saya agak pesimis. Jadi ya bisa aja gitu KPK tidak ada salahnya mengundang daripada pengacara independen yang punya komitmen dalam pemberantasan korupsi untuk bersama-sama membantu seperti itu. Baik, terima kasih Bang Jamin. Kita berharap ini kemudian putusan MK ini tidak melemahkan KPK sebagai sebuah institusi yang memberantas korupsi begitu ya, khususnya dengan jalur pra-peradilan ini yang bisa menjadi celah bagi para koruptor. Baik, terima kasih Bang Jamin atas informasinya di Prime Time Talk.